Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya. Tidak terasa 1 minggu. Kayaknya baru-baru saya baca itu bab sebelumnya. Sudah 1 minggu lagi. Wis. Ya, bagaimana kabar kakak? Alhamdulillah. Luar biasa. Halo. Ya, pekan lalu Kak Vicky ada ya? Jadi Iya, lagi sekarang sudah santai, sudah free sedikit. Ya, sudah nih ya. Nah, hari ini kita masuk di bab 8 di buku kita ini ya, The Psychology of Money. Di sini ada judul yang menarik ya, paradoks orang dalam mobil. Ya, kalau bilang paradoks kan satu apa ya istilahnya ya? Satu hal yang ambigu mungkin ya istilahnya, atau keanehan. Keanehan, aneh. Sesuatu yang kita anggap A, sebenarnya itu B. Nah, itu iya. paradoks. Nah, ini paradoks orang dalam mobil. Apanya? Nah, Apanya kebetulan- paradoks itu? Kebetulan Kak, saya pernah naik mobil. Ada rasa-rasa, wah lihat ini. Itu rasa itu normal atau anomali? Nah, berarti masuk di pembahasannya. Ya, Kak Vicky mungkin Kalau paradoksnya ini apa ini? paradoks sebelum tadi saya ke Kaswat, kalau paradoksnya orang dalam mobil kan ketika kita di dalam mobil kita merasa bahwa kita lah pusat dari segalanya. Ada rasa muncul seperti itu. Dan that's why ada salah satu bukan penelitian sih, tapi salah satu pendapat yang mengatakan bahwa entah kenapa orang kalau semakin di atas grade mobilnya itu biasanya punya grade proud yang lebih tinggi, kepercayaan diri, kebanggaan, bahkan biasanya menjurus ke arogansi. Makanya ada yang bilang hati-hati terhadap yang bawa mobil gede, saya tidak sebut merek, saya tidak sebut tipe, mobil gede dan dipasangi lampu yang lampu strobo. Bukan aparat, karena memang kalau aparat kan wajib memakai pakai strobo dan lain sebagainya. Nah, tapi ini mobil pribadi, mobilnya gede dan dipasangi strobo. Itu biasanya orangnya arogansinya tinggi. Ini salah satu pendapat yang saya pernah dengar. Arogansinya tinggi, tapi secara psikologis memang karena kan ada penjelasannya bahwa dia pakai sesuatu barang yang tidak semua orang bisa akses, tidak semua orang bisa punya, orang tidak mudah untuk pakai, sehingga dia punya pride sendiri. Nah, ya, apa yang tadi dikatakan sama Kak Aswat, ya itu bisa jadi something yang mungkin semua orang pernah rasakan, tetapi tidak semua orang bisa mengontrol. Tapi alamiah berarti ya. Setiap manusia punya potensi itu. Iya, jadi dia merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa, perlakuan khusus, privilege, atau dia layak untuk misalnya melanggar undang-undang, karena dia punya perlakuan khusus kan, dia kebal hukum misalnya sampai merasa seperti itu. Kalau kan dalam Islam kita melihat ya foundation yang dijelaskan sama Syekh Taqiyuddin Nabhani, fakta manusia memang kan kita punya perasaan. Perasaan ini kan manifestasi dari naluri kita, gorisatun bako, gorisatun tadayun, gorisatun nau. Nah, gorisatun bako misalnya naluri untuk mempertahankan eksistensi diri, kan itu perasaan, ada rasa bangga dan seterusnya. Tapi di dalam Islam apakah kita harus mengikuti semua perasaan kita? Tentu tidak. Islam memberikan batasan. Makanya Islam membimbing akal untuk mengontrol perasaan kita, karena perasaan manusia itu bisa baik, bisa buruk berarti. Ya kan? Nah, Islam mengontrol agar selalu perasaan kita itu baik, yang baik-baiknya saja seperti itu. Nah, kalau sampai pride seperti itu dan sampai merasa dia lebih tinggi dan orang lain lebih rendah, ini berarti kan sudah sombong ini maksudnya. Betul. Bahkan arahnya nanti ujungnya ke ego dan sampai ke menzolimi orang lain. Tapi memang kayak apa ya, kalau kita saya pernah dibonceng sama teman pakai motor Ninja 4 tak waktu SMA. Udah sebut mereknya ini. Itu apa kayak seluruh sekolah itu memandangi saya, padahal saya cuma dibonceng. Cuma di bagian Apalagi yang belakang. bawa. Apalagi suaranya yang bawa. tuh biasa. Itu luar biasa rasa bangga itu. Nah, tadi kalau masuk di pembahasan di bab ini, apanya yang jadi masalah Paradoks. ya atau paradoks itu? Kalau saya, Dari Kari. kalau saya sih paradoksnya itu adalah dia merasa dia lebih baik daripada orang lain. Satu. Yang kedua, dia merasa dia punya nilai yang membuat orang lain tercengang dan terkagum-kagum dengan dirinya. Nah, padahal sebenarnya ini paradoksnya. Padahal sebenarnya orang dikagumi, dihormati, dihargai itu karena value yang melekat pada intrinsiknya, pada dalam dirinya, bukan pada ekstrinsiknya, bukan eksternalnya.
Gitu. Misalnya kan dia bodoh, dia narkoba, meskipun dia punya mobil yang mewah, rumah yang mewah gitu kan, secara materi, tapi dia secara personal nilainya, etos kerjanya tidak bagus, ya, tidak amanah dan seterusnya, nipu, curang, orang juga tidak akan bangga dengan dia, tidak akan kagum dengan dia. Paradoksnya di situ. Jadi Dia tidak dapat perasaan tadi itu ya, dihormati itu ya. Karena dia sikapnya seperti itu. Iya. Oke. Nah, jadi memang di bab ini, dari banyaknya bab dalam buku ini, salah satu bab yang bikin saya banyak tersadar. Dia paling tipis tapi paling menusuk seperti jarum. Iya. Cuma satu halaman, 2 halaman. Cuma 2 halaman. Nah, yang saya soroti itu seperti ini. Banyak orang di luar sana yang membeli benda mewah, barang-barang mewah, yang mengeluarkan uangnya dalam jumlah banyak untuk mendapatkan respect, mendapatkan hormat, mendapatkan rasa kagum dari orang lain. Seperti yang tadi Kak Ari sampaikan, bahwa semua itu tidak melekat pada barang-barang ekstrinsik. Nah, sebaliknya semua itu ada pada rasa empati kita, kehadiran kita secara manusia di lingkungan sosial, dan kebermanfaatan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Itu yang sebenarnya menumbuhkan respect, hormat, dan kalau bisa dibilang pujian dari orang lain. Nah, itulah yang dibahas di buku ini, bahwa orang di dalam mobil itu merasa bahwa semua orang memperhatikan dia, semua orang hormat sama dia karena dia punya mobil ini. Padahal di luar, orang yang melihat mobil itu, satu menilai mobilnya, bukan orangnya. Dan orang di luar, dan paradoksnya juga gini, dan salah satu hal yang menakutkan juga adalah orang yang di luar yang melihat orang pakai mobil itu justru merasa kayaknya saya pasti keren deh kalau pakai mobil itu. Ada apa istilahnya? Ada seperti sirkulasi di situ. Betul. Nah, jadi bayangkan kalau dia juga sudah punya kesempatan untuk punya mobil mewah. Dalam hal ini kan mobil mewah yang kita bahas. Bayangkan punya mobil mewah itu, dia juga akan merasa bahwa orang pasti akan respect sama saya dengan mobil ini. Padahal itu tadi, orang juga di luar, yang di luar sana itu tidak lihat Anda siapa. Orang lihat mobil Anda bagus dan rasanya gimana kalau saya yang naik mobilnya. Bagaimana Kak kalau misal hobi, apakah itu wajar? Kan hobi orang-orang kaya itu kan agak aneh-aneh juga, kayak kumpulin mobil mewah banyak-banyak, rumah banyak-banyak. Itu aneh atau bagaimana Kak? Kalau yang saya tahu selama ini ya, ada beberapa orang yang memang koleksi mobil, karena mobil mereka koleksi itu Kak bukan kayak ada mobil satu baru keluar, dia beli disimpan, tidak. Mereka mencari mobil-mobil vintage, mobil-mobil langka, karena semakin langka harganya semakin naik, semakin lama semakin naik. Mobil-mobil yang vintage semakin tua tapi terawat, mobil-mobil itu juga naik harganya. Jadi ketika mereka nanti suatu saat butuh, mereka kan sudah tahu kalau mobil vintage komunitasnya yang mana-mana. Kalau mobil langka komunitasnya ada di mana. Jadi mereka kalau misalnya butuh duit, ya mereka tinggal jadi aset berarti. Itu jadi aset. Berarti bisa mengarah ke investasi juga. Bisa jadi seperti itu. Ya makanya poinnya di materi ini bukan soal kita tidak boleh punya barang. Bukan. Poinnya adalah sebenarnya kita punya barang karena apa? Betul. Kita punya barang karena memang kita butuh, ya nggak apa-apa kalau memang kita punya duitnya, kita butuh rumahnya dan memang mewah misalnya kan, atau misalnya kamarnya banyak karena anak kita banyak, ya tidak apa-apa. Kita punya mobil yang speknya bagus gitu kan, keluarganya kita banyak dan kita mempunyai relasi yang misalnya relasi bisnis dan seterusnya, tidak apa-apa. Tapi kalau kita membeli itu untuk mencari penghormatan, penghargaan dari orang lain, misalnya untuk mengimpresi orang lain dalam tanda kutip, agar orang lain terkagum-kagum lah. Itu satu, dia tidak peduli dengan kitanya, tapi dengan barangnya. Iya, betul. Yang kedua, kita bisa memancing keirian, kecemburuan. Nah, ketika orang, siapa sih mau orang kalau iri sama kita, dengki sama kita, itu kesannya dia ingin berniat positif atau negatif ini? Negatif. Nah, kalau di Indonesia misalnya menggunakan contoh ya, ilmu hitam gitu kan, atau misalnya ada tuh yang di mana KDM ya di wilayahnya, seorang warga itu melihat tetangganya rumahnya mewah, dia pasang benteng gitu kan. Nah, itu kan sempat ada videonya panjang.
meskipun tidak sesederhana itu masalahnya, tapi ya ada unsur itu di situ gitu kan. Kecemburuan. Kecemburuan dan seterusnya. Tapi tadi di Kak Aswat ya, bahwa ketika kita naik kendaraan mewah misalnya, ada kebanggaan, berarti itu normal ya? Normal. Cuma memang pengelolaannya itu, apakah kita merasa berdosa gitu? Kita sudah bikin orang lain iri gitu. Itu batasannya sampai mana kira-kira? Kalau saya, yang pertama kan niat itu di awal. Ya, Ketika dalam Islam kita ingin melakukan segala sesuatu, maka niat itu langkah pertamanya. Niat dulu apa, baru dieksekusi. Itu satu. Dan terkadang setelah kita misalnya memasang niat saya ini, saya beli mobil untuk misalnya angkut ya, antar keluarga, untuk keluarga ya, mobil keluarga, dan juga misalnya kalau saya pribadi dengan para ustadz misalnya kan, keluarga dan ustadz. Nah itu niat di awal. Tapi sering berjalannya waktu memang kan namanya niat bisa goyang. Gitu. Jadi ketika muncul rasa-rasa itu dan itu manusiawi, tugas kita bukan mengikuti perasaan itu. Jadi dalam Islam itu perasaan itu diakui sebagai sesuatu yang memang ada. Bukan sesuatu yang harus dihapuskan. Gitu. Bukan dikekang. Bukan. Gitu. Jadi misalnya kita punya hasrat seksual kepada lawan jenis, perasaan itu silahkan. Rasa cinta itu silahkan ada. Bukan dalam Islam itu dilarang secara mutlak, tidak, diarahkan ke jalan yang benar. Nah, ketika ada perasaan pride seperti itu, pride-nya misalnya banggalah sebagai seorang muslim yang memiliki kekayaan. Berarti kita mengangkat nama Islam. Dan bersyukur. Itu kan, dan bersyukur kepada Allah. Jadi kalau misalnya bangga kepada orang lain, musuh bebuyutan di masa lalu untuk membuat dia jengkel gitu kan. Nah, itu rasanya yang perlu dikendalikan, dikelola dengan baik. Rasa bangga sama-sama bangga, tapi satu bangganya negatif, satu bangganya positif. Merendahkan, meremehkan orang lain. Yang satu bangga ketinggian agama Islam, ketinggian umat Islam. Oh, ini saya beli untuk menegakkan salah satunya syiar misalnya. Umat Islam itu tidak identik dengan kolot, lusuh, terbelakang, bodoh, miskin, baju tambal-tambal dan seterusnya. Tapi ini ke arah yang positif. Jadi saya bawa ini, saya ke masjid, saya percaya diri. Pergi sholat Jumat misalnya pakai Alphard, ya, saya percaya diri misalnya. Saya sendiri belum punya Alphard, misalnya contoh ya. Ini untuk menegakkan agama Islam. Misalnya ada aksi umat Islam gitu kan, pakai Alphard kan enak, Lamborghini, dan seterusnya. Nah, kalau menyambung tadi sama Kak Ari yang disampaikan sama Kak Ari, kadang kan kita sudah menyetel niat, menetapkan niat, dan memang itu penting karena ketika kita punya sesuatu benda, anggaplah benda yang mewah. Kalau tadi saya selaraskan ya dengan Kak Ari, misalnya saya punya mobil tipe A. Niat saya adalah yaitu untuk satu, memberikan kenyamanan untuk keluarga, dan yang kedua, ketika ada syiar, ketika ada pawai takbir, pawai apa, saya bisa pakai itu sebagai syiar juga kepada orang lain. Niatnya adalah, ayo, umat Islam tidak melarang kok untuk kaya. Islam tidak melarang kaya. Yang Islam melarang adalah kaya dengan cara yang tidak baik dan kaya dengan gaya yang tidak baik yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi walaupun memang tidak dipungkiri akan ada orang-orang yang melihat itu sebagai sebuah hal yang negatif, dalam artian mereka iri tanpa kita menyebabkan. Ada bisikan setan. Nah, itu memang kerjanya setan di situ. Nah, itu yang pertama kita berlindung sama Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, itu sudah bukan urusan kita sebenarnya. Ya kan, karena itu sudah urusan dia dengan hatinya dan Tuhannya. Iya, betul. Nah, jadi urusan kita ya itu tadi. Kalau siapa ya? Saya pernah dapat quotes begini. Kita itu hanya bisa meraih kita hanya bisa mengambil apa yang bisa kita raih. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya kalau tangannya kita cuma bisa memegang 10 apel, ya hanya 10 apel. 11, 12, 13 itu di luar dari kuasa kita, itu di luar dari jangkauan kita. Jadi ya sudahlah, biarlah itu urusan apel itu mau dimakan siapa, diambil siapa, itu terserah. Nah, kembali ke tadi bahwa kalau misalnya memang kita sudah tetapkan niat, sudah menjalankan niat itu sebagaimana mestinya, kalaupun ada yang keluar dari itu, di luar dari itu, ya berarti itu untuk urusannya mereka dengan Tuhan. Jadi bagusnya kita dalam Islam ya, karena ada solusinya ya. Ada panduannya. Ada panduannya. Bahwa ternyata paradoks-paradoks seperti ini memang akan terjadi ya, rasa iri, rasa ini atau kesalahan orang dalam memandang
apa itu yang membuat dia bahagia. Iya. Ya, kita dalam Islam ternyata dipandu ya, diarahkan. Ya, ada panduannya. Ini alamiah, ini bisa saya ada, tapi bisa diarahkan ke jalan yang tepat gitu, sesuai dengan fitrah manusia. Nah, gitu ya. Ya, jadi nggak usah takut beli mobil. Boleh aja. Memang tujuan bab ini bukan untuk takut-takutin beli mobil, Ya. tetapi lebih kepada apa tujuan kita untuk membeli sebuah barang, Iya. terutama benda mewah. Apakah karena memang kebutuhan, ataukah hanya ingin mendapatkan Flexing. rasa hormat, rasa yang tadi yang kita prestis, tadi, apa namanya? impresi. Ya, impresi dari orang lain. Iya. Karena itu dia tidak nyambung. Mm-mm. Karena ya itu tadi, orang melihat kita, orang akan respect kita, orang akan kagum sama kita dari intrinsiknya, Value dari dirinya kita, bukan dari apa yang kita pakai. Nah, orang flexing itu Kak, seberapa besar pengaruh keuangan mereka untuk jangka panjang? Nah, contoh ini saya suka pamer-pamer ini, contohnya. Ya, karena Apakah jadi itu- bisnis juga itu ya. Apakah itu dapat mempengaruhi keuangan saya dalam jangka panjang atau gimana? Begini, maksudnya apakah orang flexing Mm-mm. memengaruhi keuangan Kak Aswad? Orang flexing itu Kak, apakah mempengaruhi keuangan dia. ya mempengaruhi keuangan dia? Kalau saya kembali kepada pengelolaan keuangan dia. Karena karena ada orang yang flexing karena memang dia punya, Mm-mm. Iya. ada orang yang flexing tapi maksa buat punya. Tergantung kondisi lagi ya, Tergantung dianya. dianya. Nah, tergantung dianya. Apakah itu tadi bagaimana dia mengatur flexingnya itu. Contoh misal ada orang yang suka jalan-jalan. Jadi hobinya dia adalah flexing tempat-tempat yang dia datangi. Buat saya, kalau memang dia suka tempatnya, dia punya budgetnya untuk ke sana, tidak mengganggu budget-budget kehidupan dia yang lain, oke, terserah. Saya suka kok lihat orang yang jalan-jalan gitu. Ya. Nah, tapi kalau ada orang yang maksa buat kemana-mana, sampai dia jadi problematik karena dia memaksa harus punya sesuatu yang ditampilkan di halayak, padahal itu dia maksa, sampai mengorbankan orang-orang di sekitarnya, nah itu yang bahaya. Jadi online pinjaman online Pinjol gitu kan. atau pinjam hilang. Dia bilang entah kemana langsung. Nggak ada Dia habis kabar. pinjam nih, tiba-tiba ditelepon nggak hilang. bisa, dicari nggak bisa, tapi postingannya ada. Iya. Bahaya. Iya. Nah, kan kadang ada intrapreneur atau pebisnis itu sering bukan memamerkan sih, memperlihatkan benda-benda mewahnya untuk memotivasi karyawannya itu Kak. Bagaimana tanggapan seperti itu? Tapi didefinisikan dulu, apa itu flexing? Flexing itu apa gitu? Misalnya kalau flexing diartikan pamer, ya tentu salah ya. Iya. Pamer, ya pamer berarti hanya sekedar membanggakan apa yang dia punya untuk agar orang lain cemburu atau misalnya merasa rendah diri dan seterusnya. Tetapi kalau tujuannya untuk memotivasi orang lain, untuk kemudian juga meningkatkan gorisatun bakonya untuk taraf hidupnya mencapai titik yang sama. meningkat, Ya. ya, untuk meningkat itu kan bagus. Ya. Misalnya ini hal yang urgent ini, misalnya dia upgrade HP, di flexing lah, misalnya ke tim dimotivasi lah. Kamu juga bisa, insya Allah bisa punya dengan meningkatkan etos kerja, dengan meningkatkan kapasitas atau kemampuan sesama entrepreneur kan, kemampuan bisnis dan seterusnya. Hanya kan dia effort ke situ. Iya. Ambisi ini kan ambisi yang masih bagus, masih sangat-sangat positif. Iya. Tapi kalau misalnya tuh flexingnya misalnya dia makan di restoran mewah, satu kali makan misalnya 15 juta satu piring, misalnya apa gitu kan, di mana. Nah ini sudah flexing yang sifatnya hedonisme. Betul. Ya, jadi masalah hati ini banyak bermain di masalah hati ya. Iya. Iya. Jadi Kan masuk Islam juga syaratnya kan dibenarkan dengan hati. Iya, betul. Seurgen itu hati. iya, hati itu sangat penting niat ya. Karena niat juga dalam hati ya. Iya betul. Mau pergi juga hati-hati. Betul. Ya, Hati-hati di jalan. Ya, jadi ini juga ya, POV keduanya, tadi kan POV orang dalam mobil. Iya. POV orang yang di luar mobil juga ini harus ini diluruskan juga ya. Iya, betul. Sebelum dia membeli sesuatu atau terpikat dengan kemewahan orang lain, ya berarti dia harus sadar dulu. Dia harus sadar bahwa bukan itu yang mendatangkan kebahagiaan. Betul. Gitu. Iya. Kelas. Iya, jadi tapi masalahnya yang terjadi di masyarakat banyak yang begitu. Betul. Jadi saya ada main sosmed. Tiba-tiba lewat kayak sales mobil. Nah, salesnya ini alhamdulillahnya saya senang lihat kontennya karena apa? Walaupun dia mengajak ke cicilan, ya, tapi dia membantu
menghitung segala jenis pengeluaran mobil mulai dari cicilan pokoknya, terus habis itu biaya maintenance, biaya bahan bakar dan lain sebagainya dan biaya pajak. Jadi dia tuh breakdown gini. Harga mobil sekian. Kalau cicil berarti sekian bulan, sekian cicilan pokoknya adalah sekian per bulan. Kalau misalnya cicil dengan bunga, dengan DP sekian, dengan bunga sekian apa segala macam dia breakdown semua. Terus habis itu pajaknya per tahun mobil ini adalah sekian, dia breakdown menjadi 12 bulan. Terus habis itu biaya bahan bakar per bulan dengan dengan rata-rata pemakaian sebulan ya buat orang di dalam kota. Terus habis itu dengan biaya yang lain. Biaya tol juga. Harus orang yang mau beli mobil ini dengan skema cicil harus punya uang 7 juta per bulan. 7 juta per bulan untuk mobil ini saja. Jadi situ sudah masuk cicilan pokok, bunga, biaya-biaya yang lain. Itu 7 juta per bulan supaya mobil ini tidak memberatkan keuangan. Nah, saya ketemu sama orang, dia bilang, saya tuh kayaknya sudah bisa ya cicil mobil. Kenapa? Gaji saya sudah 7,5. So, saya mikir, oke, kalau saya dan mobil yang dijelaskan tadi itu mobil yang standar, bukan mobil mewah. Bukan mobil yang merek, bukan mobil yang gede, mobil gede ke atas. Mobil standar, bukan juga mobil kecil. Mobil standar. Yang saya bilang gini, oke, kalau misalnya dengan perhitungan tadi, artinya mungkin yang dia pikir hanyalah cicilan per bulannya dan bunganya. Dia tidak pikir maintenance-nya, pajaknya dan lain sebagainya dan segala macam yang melengkapi mobil ini, yang mengikuti mobil ini begitu. Nah, sehingga saya bilang oke, mungkin dia bisa hidup untuk bulan-bulan awal, tetapi bagaimana bulan-bulan ke depan yang mobil ini sudah butuh servis. Mobil ini sudah mau dibayar pajaknya. Nah, tentu itu akan sangat memberatkan, tentu itu akan sangat berbeda. Nah, dan penyakitnya sekarang adalah banyak orang yang memaksakan untuk itu, menggampangkan untuk itu. Padahal perlu financial planning yang sangat matang untuk membeli barang yang mewah. Kan mobil, rumah itu kan termasuk di barang mewah. Nah, ini yang bahaya. Itu demi dapat ini ya, pengakuan dari orang. Ya, dan itu kecenderungan juga waktu saya awal-awal selesai kuliah. Disuruh beli mobil, Kak? Enggak, belum. Oh, saya kira suruh beli mobil. Itu waktu habis kerja. Ya, tapi ketika ada teman-teman saya yang sudah kerja, saya agak lambat selesai. Mereka sudah selesai kuliah, kemudian dapat kerjaan, kerja 1 tahun, 2 tahun, langsung kasih keluar mobil. Dan itu tiba-tiba kampung saya yang dulunya cuma sepeda, motor, sudah banyak mobil. Gitu. Sudah. Dan yang lucunya memang orang-orang tua di sana itu merasa ini baru sukses anaknya kalau sudah punya mobil. Pas dicari-cari ternyata mobilnya masih cicil, masih berat, dan akhirnya apalagi kemarin pas COVID, nah itu banyak yang terdampak. Nah, itu resikonya. Kadang narasinya baru jadi orang. Lah selama ini kita bukan orang. Ada standar selama ini Anda kepompong. Selama ini Anda kepompong. Lihat itu anak tetangga udah jadi orang. Kita. Karena itu tadi kecenderungan orang atau standar di masyarakat yang salah sebenarnya. Mendasarkan kebahagiaan, tujuan hidup itu pada materi. Betul. Ya, itu dia. Itulah juga kenapa jalanan macet. Karena perkembangan infrastruktur tidak selaras dengan perkembangan manusia. Betul. Jadi manusia kan cepat sekali mendapatkan mobil, meskipun income-nya baru 3 juta, 4 juta sebulan. Dengan gadai dan seterusnya. Tapi secara manusianya, apakah dia sebenarnya layak membeli mobil dengan kemampuan sendiri? Sebenarnya kalau hitungan cash ya, belum. Jadi kan begini, manusia kan kalau dia meningkat kapasitasnya sampai kita anggap semuanya membeli dengan cash. Dengan cash. Berarti secara pendapatan pasti mereka sudah di atas rata-rata. Gitu kan? Artinya ketika dia banyak orang punya mobil, karena dia punya kapasitas untuk memiliki mobil, pasti negara ini berkembang. Betul. Secara otomatis. Ya kan? Karena perputaran roda ekonominya secara real itu kan sehat dan sangat-sangat besar, sangat-sangat maju gitu kan? Sehingga infrastruktur juga mengikuti. Kalau ini infrastruktur belum ikut, tapi orang gaji 3 juta langsung bisa dapat mobil yang harga 300 juta, 500 juta, 700 juta ya. Nah, akhirnya kemudian di jalan penuh mobil.
macet lah. Macet. Selesai. Jadi kompleks masalahnya. Kompleks masalahnya. Dan- Masalah yang punya mobil, yang lihat orang punya mobil, saya masalah Iya. Yang ditempati mobil keseluruhan lewat. masyarakat. Jadi masalah kemacetan ternyata juga dipengaruhi oleh ego ya, ego Ego. manusia. Betul. Sistem. Iya. Kembali ke Oke. sistem. Baik, mungkin itu aja ya. Tipis sih tapi Luas. cukup, Ya, luas, betul, Kak, pembahasannya. betul, Dan betul. dampaknya luas. Ya. Iya, iya. Saya mau kutip ya, ada satu hadis. Bukan hadis ya, ayat dalam Al-Quran. Masya Allah. Ya, ini mungkin nanti untuk jadi ini ya. Kita harus melihat dari dua arah tadi. Orang dalam mobil, dia harus sadar niatnya, perbaiki niat. Dan orang di luar mobil, dia sadar diri. Nah, gitu. Ridho. Atas pemberian Allah. Betul. Nah, ada satu surah ya di ayat dalam Al-Quran. Summa latus'alunna yaumaidin anin na'im. Ya. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Nah, jadi bermegah-megahan itu ada aturannya dalam Islam ya, diatur ya. Itu akan jadi pertanggungjawaban. Yes. Oke, itu mungkin sebagai Asik. closing statement. Alhamdulillah sangat nyaman ya diskusi ini. Insya Allah di pekan berikutnya masih lanjutan ya. Kekayaan adalah apa yang Anda tidak lihat. Ya, justru kekayaan itu sesuatu yang tidak dipamer-pamer. Gitu. Iya. Ya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman dan kru yang bertugas. Kayak berita. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.